rokok, emiten rokok itu sebenarnya akan tidak inline gitu. Emiten rokok akan berat dengan kenaikan cukai gitu. Tarif cukai rokok lebih tinggi ya kalau nggak salah 2023. Itu akan sangat berat untuk emiten rokok terkait cukai rokok gitu. Jadi kemungkinan untuk emiten rokok sebenarnya nggak akan perform sampai dengan kebijakan terkait cukai rokok dan lain sebagainya itu dilonggarkan atau kebijakan-kebijakan pemerintah lebih pro gitu. Kalau sekarang kan kelihatannya gimana pro ya bro? Tiap tahun, maksudnya cukai itu pasti almost hampir tiap tahun naik ya. Naiknya juga ya kayak tahun ini naik 10% lah on average. Jadi bagaimanapun juga kan akan menggerus marginnya. Mungkin by nominal tergantung jumlah batangannya berapa, maksudnya terjual berapa banyak volumenya gitu kan. Tapi ternyata kemarin kan Jokowi juga sempat mention kan bahwa yang eceran nih nggak boleh nih dijual karena dia tahu banyak anak-anak, mungkin anak-anak sekolah kali ya yang belinya eceran gitu kali ya. Nah itu kalau makin kan lu nggak bisa dongkrak volume juga anyway, kena tergerus juga kenaikan cukai. Jadi otomatis net profit margin lu bakal ya turun gitu ya. Dan kita belum melihat sebenarnya inovasi apa nih, bener nggak? Kecuali kemarin gudang garam kayak bandara ya kan, di daerahnya spend-nya juga banyak tuh 3 triliun lebih, tapi kan I don't know ROI-nya berapa lama gitu kan, sampai untuk bikin bandara gitu kan kayak ya payback periodnya bertahun-tahun ya, mungkin 5-10 tahun gitu. Jadi mungkin juga belum kelihatan hasilnya gitu. Cuman gue agak kaget sih, kayak dia PBV mungkin udah sekitar 0,6-0,7 ya gudang garam. Jadi nah, cuman kalau orang yang expect dividen, mungkin gue juga itu jangan sampai ke dividen trap tuh, kayak tapi kan dia punya gradually turun gitu ya dividennya, bisa jadi so belum tentu bagus juga gitu kalau mungkin orang-orang yang ngejar seperti itu ya. Jadi mungkin kita nggak terlalu favorite di sektor rokoknya ya bro ya gitu ya. Nah kalau ngomongin consumer, oke, tadi kita udah jelas gambarannya ya. Ada banyak tuh consumer F&B lah ya yang lebih ke segmen-segmennya. Nah kalau misalnya relate ke consumer yang retailers bro, kayak retailers ini kan sebenarnya juga kayak hampir mungkin kebutuhan sehari-hari juga lah ya, pangan, sandang, papan gitu kan, itu kayak salah satu kebutuhan pokok ya. Dan mungkin yang kemarin tuh sempat kita perhatiin tuh Asus bro, karena dia sebenarnya udah turun dalam banget gitu ya. Akhirnya dari 400-an awal ke gopean sekarang gitu, volumenya tinggi. Nah, MAPI juga udah rally dulu. Menurut lo ini sebenarnya retailers ini sebenarnya udah tanda-tanda rebound belum sih? Atau hanya sesaat itu? Retailers juga harusnya diuntungkan lah. Dengan kondisi sekarang kan kalau kita lihat mobilitas masyarakat itu kembali normal. PPKM juga dicabut, beberapa perayaan udah dibolehin gitu. Terus untuk retailers juga biasanya itu ada lonjakan sales di hari raya. Tiap event hari raya seperti Natal dengan Tahun Baru, terus nanti Imlek, itu harusnya mereka ada lonjakan sales ya. Oke. Untuk retailers, gue sebenarnya lebih lihat itu di MAPI, RALS, sama LPPF tuh. Oke. Retailers ya. Itu MAPI kalau nggak salah itu salesnya naik loh 34% di semester 1 ini. SSSG juga naik 33% dibanding 22% tahun lalu. Which is SSSG itu sangat apa ya? Jadi indikator performa retailer seharusnya ya. Jumlah outletnya juga nambah. Jadi SSSG dengan kenaikan jumlah outlet itu juga jadi indikator performa gitu, good perform harusnya. Outlet salesnya itu nambah 161 outlet. Terus ada yang menarik sebenarnya di MAPI gitu. Itu MAPI punya 26 online store, terus ada 11 marketplace. Jadi istilahnya dia jualan konvensional bisa, jualan online juga nanti bisa gitu. Itu menarik. Terus untuk RAL sendiri katalisnya cuma
sebenarnya. Dia punya sales itu naik signifikan 107%. Menarik. LPPF yang cukup menarik itu supply chain lokalnya itu ada 94%. Inventory days itu yang paling sehat lah dibanding yang lain gitu. Inventory days yang kayak perputaran barang, jadi barang dalam persediaan dia lebih cepat terjual dan terganti barang-barang baru gitu. Untuk proyeksi Q3-nya juga masih cukup bagus, itu revenue growth masih inline tahun ini mungkin 191% ya targetnya. Oh ya, tadi mungkin ada yang ke-mention SSSG itu apa bro, mungkin itu dijelasin dikit. SSSG apa? Same store sales growth gitu. Jadi apa ya? Tingkat produktivitas tiap outlet gitu. Kalau kita lihat kan retailers itu punya beberapa outlet gitu. Jadi tingkat produktivitas tiap-tiap outlet mereka itu jadi penting. Ada 4 key factor sebenarnya untuk emiten retailers itu. Yang pertama itu pertumbuhan jumlah outlet gitu. Jadi dalam mode ekspansi, penambahan jumlah outlet itu akan positif untuk sales retailers, emiten retailers tersebut gitu. Yang kedua yang jadi indikator juga SSSG. Itu dari store itu, tiap outletnya berapa sih sales growth-nya gitu. Terus key operation cost itu biaya sewa outletnya, gaji karyawan. Terus yang keempat itu key factornya yang tidak kalah pentingnya sebenarnya inventory days gitu. Jadi seberapa cepat sih persediaan yang ada ini terjual gitu, digantikan dengan persediaan yang baru, supply baru gitu. Oke, gitu. Mungkin kalau dulu kalau sewa-sewaan kan itu sempat dapat diskon ya kalau yang di mall-mall ya. Tapi mungkin gradually sekarang harganya udah agak balik lah. Kalau dari mall-mall kan udah nggak ada diskon mungkin ya. Nah, cuman kalau Ramayana katanya untung ya karena harga sewanya tuh ya cukup murah lah skemanya. Jadi makanya bisa menguntungkan juga tuh. Cuman tadi ada mention MPPA tinggalan. Gimana ya? Menurut lo nggak tahu, I don't know, apakah masih dulu kan sempat ya Goto ada investment di sana. Nah, Goto kan punya investment di AMRT, dia divest ya kan, di MPPA. Nah, gimana tuh? Lo melihat ada kecenderungan yang sama nggak? Tapi bedanya AMRT dia jual untung nih, untung double. Kalau waduh boncos berapa banyak tuh? Gimana bro? MPPA tuh belum lihat ya, belum lihat. Kalau lihat technical juga masih sulit nih kayaknya. Oke. Belum ada tanda-tanda rebound ya, masih di bawah ya. Belum. Oke, jadi tadi lu lebih prefer yang MAPI atau RALS karena juga udah penjualannya udah pick up kan, LPPF juga sehat lah ya tadi inventory days-nya ya. Oke, teman-teman tadi mungkin udah tuh dibahas ya dari sektor energi utama coal ya kan, terus udah gitu ada consumer, ada retailer, ada yang mau nanya. Mungkin yang beberapa mau nanya boleh langsung tanya di kolom ini aja ya, komen ya. Oh kalau metal-metalan Antam and Tins nih ada yang nanya, bro kan pasti diuntungkan lah ya secara teori karena reopening China gitu. Nah dari mungkin metal-metalan itu, mana menurut lo yang paling menarik gitu? Ada nggak baik mungkin teknikal atau fundamentalnya? Gimana bro? Halo? Ya, sorry, putus. Bro, ya. Tadi ada yang nanya, Antam dan Teens gitu ya. Nah, kan itu relate ke reopening China kan. Sebenarnya kalau dari sektor metal tuh, ada nggak yang menurut lo menarik gitu? Mungkin teknikal atau fundamentalnya gitu? Antam basically fundamental mungkin cukup menarik ya terkait dengan EV dan lain-lain. Antam juga kan terkait holding battery, Antam ada share di situ. Kalau Tins sih belum kelihatan bro. Tins masih bearish banget kelihatannya, belum kelihatan apa-apa. Antam sama Inco mungkin terkait EV ya. Untuk Antam, Inco, metal-metalan itu berikutnya turunannya ya paling ke emiten
emiten kendaraan listriknya gitu. So far sih masih di Inco terus Antam. Berarti lu lihat nikelnya gitu ya bro ya? Yang masih prospek Yes, ya? masih Nikel prospek. lumayan tinggi lah ya kalau dibanding awal-awal 18.000 20.000 ton, sekarang udah bertengger di atas 26 28 ya. Sebenarnya lumayan bagus juga ya, dia belum terlalu turun ya. Yes, nikel juga mungkin bakal ada impact ya dengan sales dengan China reopen, seharusnya demand untuk nikel mungkin akan spike ya. Nikel-nikelan di Sulawesi banyak dong bro, dekat tempat lu tuh tambang-tambangnya. Lu pernah visit nggak? Kejauhan lu. Oke, kayak tadi gitu ya teman-teman. Jadi yang mungkin masih fokusnya nikelnya, emiten relatednya. Terus, oh ini pertanyaan lanjutan. Tins masih tidur bagus mana sama Crush? Wow, Tins tadi kan menurut lu kurang menarik. Terus kan dibanding Crush, anyway CEO-nya kan Pak Silminya ini ya, jadi pindah tugas ya, jadi apa? Dirjen ini ya. Nggak tahu tuh, setelah itu bagaimana? Menurut lu gimana? Better Tins apa Crush? Dua-dua belum ya, kelihatannya belum, masih apa ya, masih bottom. Bottom banget ya. Nah, Iya, ya. gue Mending, kalau tim sama Crush jadi lebih lihat flow-nya ya, belum kelihatan apa-apa, masih di dasar gitu. oke, berarti ini sekalian deh gue nimbrung. Kayak, oke, kalau berdasarkan teknikal gitu, yang lu lihat ya bro, apa sih yang men-trigger lu untuk beli suatu saham gitu? Lu melihat apanya? Mungkin biar buat teman-teman tips gitu yang main teknikal. Yang pertama, trennya dulu. Kita beli saham itu sebenarnya harus nyari yang uptrend. Dari tren kan ada terbagi tiga. Ada yang lagi tren naik, atau sideways, trennya datar, atau downtrend, tren turun. Uptrend itu kita harus mencari saham yang selalu membentuk istilahnya higher high, lower low. Jadi dalam posisi yang uptrend. Itu dulu yang pertama. Berikutnya mungkin selain itu ada beberapa saham yang dalam posisi sideways atau downtrend, itu mungkin yang cukup menarik ya, atau ada potensi untuk reversal kah atau technical rebound. Sebenarnya untuk barang yang downtrend sebenarnya ada potensi berubah tren jadi uptrend gitu. Kalau di saham-saham tersebut gue jadi lebih lihat candle-nya. Jadi gue selain pattern, sebenarnya pattern nggak terlalu pengaruh ya, cuma untuk mengkonfirmasi aja. Lebih lihat candle gitu. Di mana ada candle hammer dengan volume, mungkin spike volume yang luar biasa dibandingkan beberapa hari sebelumnya, itu sebenarnya ada potensi technical rebound atau up lah paling tidak gitu. Walaupun kalau misalnya dalam posisi downtrend atau sideways gitu, kan paling reboundnya sampai di level resist atau batas-batas tertentu gitu. Gue paling lihat itu paling bentuk candle. Oke, gue paham. Lu lihat candle tuh mungkin ya satu harian gitu kan, atau bahkan ya tergantung time frame lu ya. Kalau pattern kan mungkin itu lebih jangka panjangnya baru terbentuk pattern gitu. Yes. Pattern itu kan dari beberapa gitu ya. Pattern untuk melengkapi sih Om. Jadi first thing itu kayak candle-nya. Apakah candle yang terbentuk ini candle hammer dengan volume, spike volume yang luar biasa? Nah itu cukup menarik gitu. Atau doji dengan spike volume yang luar biasa, itu cukup menarik. Nah, di compare dengan hari ini, kalau lu perhatiin sebenarnya Om, beberapa stok hari ini justru malah jelek banget closingnya. Itu bentuk inverted hammer dengan spike volume. Kebalikannya, ya, itu kurang bagus. Itu indikasi mungkin 1-3 hari berikut masih mungkin ada turunan ya, gitu. Sangat besar potensi ada turunan. Gitu. Oke,
Berarti tipsnya tadi ingat ya teman-teman, candle hammer atau doji dengan volume yang meningkat gitu ya. Oke, Yes. itu menarik. Praktekin. Nah, itu menyambung nih. Tadi lu bilang hari ini inverted hammer. Waduh, beberapa hari ke depan mungkin masih ada potensi turun. Ini apa lanjut nih big caps-nya turun nih? Kayak I don't know, apakah itu relate ke berita tertentu juga atau ya kan biasa kan pergerakan itu pasti tercermin karena apa gitu kan ya. Jadi sebenarnya apa sih dalam beberapa hari ke depan yang masih harus diperhatiin yang sehingga akan nge-drive IHSG ini belum bisa rebound misalnya. Itu apa yang perlu diperhatiin menurut lo? Ini sebenarnya kalau kita lihat ya, Om ya. Kalau saya tarik ke belakang sebenarnya lebih ke lebih banyak pertanyaan, kok marketnya kayak gini gitu, kok marketnya kayak gini nih, harusnya kan kemarin ada window dressing atau bulan ini ada Januari effect gitu, harusnya naik dong, harusnya positif dong. Bulan lalu itu ada window dressing, bulan ini Januari harusnya ada Januari effect, tapi kok nggak gerak gitu, marketnya kayak gini gitu. Kalau kita lihat itu fenomena window dressing itu baru patah tahun ini ya, Om. Itu di tahun 2022 IHSG di mana biasanya dalam 10 tahun terakhir itu kan selalu positif lah ya di bulan Desember itu. Tapi untuk bulan Desember ini yang lalu itu malah turun 2,4% gitu. Kenapa sih nggak ada window dress? Ya kalau lihat sih jawabannya marketnya lagi tight on liquidity gitu. Likuiditas itu lagi ketat di market. Nah, kalau kita flashback ke belakang, di pertengahan Desember itu ada kenaikan suku bunga The Fed. Jadi The Fed itu menaikkan suku bunga itu jadinya 4,5%. Tapi mungkin untuk kenaikan suku bunga sebenarnya sudah di pricing kan lah oleh market. Tapi yang ada itu ada guidance atau arahan dari The Fed itu tentang kenaikan suku bunga ke depannya. Gitu. Market bereaksi negatif untuk itu. Gitu. Dalam statementnya itu The Fed itu masih hawkish ya kelihatan. Terus melihat bahwa kenaikan suku bunga itu kelihatannya masih akan berlangsung cukup lama gitu. Jadi untuk tahun ini juga mungkin masih akan menaikkan suku bunga sampai ke 5% sampai 5,25% ya, dari sebelumnya 4,5. Jadi masih ada potensi kenaikan suku bunga lagi lah untuk tahun ini. Itu kenaikan suku bunga itu sebenarnya impact-nya negatif ke market tuh. Jadi lebih ke situ. Itu kenaikan suku bunga biasanya itu akan menyebabkan ada outflow, baik outflow dari equity market atau outflow dari market Indo. Itu berupa net sell asing lah atau foreign outflow gitu. Apa yang harus kita perhatikan itu sebenarnya nanti Kamis malam ya kalau nggak salah itu ada FOMC meeting lagi gitu.